Bernalar kritis, ini yang PR berat. Bernalar kritis. Karena kita tidak akan bisa sampai kepada dimensi bernalar kritis kalau tidak melewati level pertama. Apa level pertama untuk bernalar kritis? Apa? Nah, seseorang itu akan punya nalar yang kritis kalau dia sudah selesai melewati anak tangga pertama. Anak tangga pertamanya yaitu Ustaz Anja tahu, cuma nggak mau ngomong nih. Jawab. Biar, iya baca buku. Level pertamanya baca buku. Kita mau usia kita sampai 1200 tahun gitu. Udah menyicipi berbagai jenis garam hidup. Kalau kita nggak suka baca buku, kekritisan kita tuh ya setumpul pisau yang baru kita beli dari pasar. Maka wacana-wacana melek literasi ini harus kita sama-sama menggaungkan ini. Andai kita dari kecil itu diajarkan oleh guru-guru kita untuk memiliki buku minimal sebulan sekali aja, dalam 1 tahun kita akan punya berapa buku tuh? 12. Minimal sebulan, minimal kita beli buku sebulan 1 buku aja. 1 buku aja. Mau dibaca kayak mau kagak bodo amat. Yang penting punya 1 buku aja. Rasa cinta untuk memiliki buku. Meskipun kita belum ada rasa cinta untuk membaca buku. Orang tua kita punya wajan dan sebagainya. Apakah tiap hari wajannya harus dipakai kemana-mana dibawa? Kan enggak kan? Dipakai ketika membutuhkan. Saya yakin ketika itu barang ada di kamar kita, di rumah kita, saya yakin gak mungkin tuh dibiarin. Minimal dilapin lah dari debu. Minimal dibacalah 1 kalimat. Kalau dari SD, anak-anak SD diiming-imingin 1 bulan minimal punya 1 buku, 1 tahun itu punya 12. Mereka 6 tahun kali 6, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Berapa buku di rumahnya itu? Itu yang sebulan dibeli. Nah, kalau kita sehari makan 3 kali, kenapa membaca buku tidak? Terakhir, misalkan contoh, Afan, terakhir antum membaca buku kapan? Bukan buku paket ya? 3 bulan yang lalu. Seandainya, saya nanya, terakhir antum makan kapan? Tadi. Kenapa nggak 3 bulan yang lalu? Nih, kenapa nggak 3 bulan yang lalu? Mati kan? Nah, maka kalau biologi, Ustaz Bayu pasti tahu, di dalam otak manusia itu ada bagian otak reptil. Kalau Taqiyuddin An-Nabhani ini Ghurzatul Naum, naluri berkembang biak. Ini naluri, mohon maaf, naluri hewani. Maka pikirannya makan. Udah, makan. One and only, makan. Moto hidup adalah makan terus. Pokoknya makan. Tiada waktu tanpa makan. Pokoknya makan ini. Nah, itu berarti otaknya itu dikuasai oleh bagian dari otak reaktif. Padahal itu kecil dimensinya itu. Nanti Ustaz Bayu kapan kami bisa sharing tentang otak manusia itu, meskipun guru kimia loh. Itu kecil, ukurannya kecil tapi luar biasa. Maka kalau Aristoteles mengatakan manusia itu adalah binatang yang berpikir. Aristoteles siapa? Oh, enggak tahu ya. Aristoteles pura-pura. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita berkomitmen bareng-bareng. Bisa kok kita beli buku. Saya punya link toko buku murah-murah. Saya kalau beli buku itu langsung kontak tokonya, beli di Jogja. Murah-murah banget. Katakanlah ya paling mahal paling berapa sih, 80.000, itu paling mahal. Hardcover lagi. Paling mahal 80.000. Misalnya kita contoh, keluar beli nasgor. Sekali duduk berapa antum kalau makan di luar? 12.000 kan? Nah, sisain dari 12.000 sehari sekali, 1 untuk buku. Sebulan sekali. Sebulan sekali beli buku. Sanggup? Sanggup. Kalau nggak sanggup, kita ubah makan sebulan sekali. Waduh, gitu kan? Sebulan kita beli buku 1 aja, kita taruh di rak. Nanti kehitung, alhamdulillah, buku saya banyak gitu. Seru pasti. Catatannya jangan beli buku paket, tapi buku bacaan umum. Nggak apa-apa, banyak buku begini nggak diapa-apain, masih plastikan, nggak apa-apa. Karena memang ini fungsinya untuk di-display. Ada salinannya di perpustakaan nanti kalau mau dibaca. Oke gitu teman-teman ya. Ya kita flashback sebentar, ada pesan Pak Kiai Rifai yang
kalau saya mengajar di kelas akhir materi personal branding sama reputasi, ada materi lamaran pekerjaan Ustazah Dalia, kelas akhir itu bab pertama lamaran pekerjaan, tapi saya malah menyampaikan reputasi dan personal branding karena ingin membangun dari akarnya, bukan hanya bikin surat lamaran pekerjaan, karena ChatGPT juga bisa bikin surat lamaran pekerjaan. Nah, pesan ini yang selalu sampaikan ke mereka, hanya orang penting yang tahu artinya kepentingan, dan hanya seorang pejuang yang tahu artinya perjuangan.